Hai, kembali bersama saya Suntar di Bengkel Mafia. Kali ini kita akan membahas soal OSK tahun 2020 ya, fisika ya. Nah, di sini diberikan ya ada sebuah benda A dapat bergerak tanpa gesekan, lalu lintasannya sepanjang kawat berbentuk parabola. Nah, parabola ini digambarkan dengan fungsi matematik y sama ax kuadrat. X-nya itu jarak horizontal ya dari sumbu simetri. Lalu Y itu adalah tinggi benda itu dari titik terendah kawat. Nah, jika kawat ini diputar dengan kecepatan sudut omega, sumbu Y-nya sebagai poros, tentukan omega ya di dalam relasinya dengan G ya dengan A ya agar posisi kesetimbangan stabil ya, terdapat posisi kesetimbangan stabil. Oke, nanti kita akan lihat ini artinya apa ya. Nah, secara gambar ya, bentuknya seperti ini. Ini adalah bendanya. Lalu kemudian benda ini sebenarnya bisa meluncur turun karena tidak ada gesekan, tapi karena kawat ini ya itu berputar ya, kawat ini berputar terhadap poros ini dengan kecepatan sudut omega, maka dia berada di kondisi di sini ya dengan kesetimbangan stabil. Artinya kesetimbangan stabil bukan berarti dia harus diam ya, tapi bisa juga dia berpindah sedikit tetapi akan kembali lagi ke posisi setimbangnya. Sama seperti misalkan kalau ada mangkok ya, ada mangkok. Kalau teman-teman taruh kelereng, lalu mangkok itu diputar, lalu kelereng itu mengalami gangguan kan, agak bergeser. Tapi suatu saat dia akan kembali lagi ke dasar. Nah, ini namanya kesetimbangan stabil ya. Kesetimbangan itu ada stabil, ada netral ya. Tetapi yang kita fokuskan di sini pada kesetimbangan stabil saja. Oke, nah sekarang untuk mencari solusi ini ada berbagai cara. Kita bisa melihat dari sigma atau resultan gaya-gayanya. Di sini saya mengambil arah tangensial ya sebagai analisa kita. Mengapa ya? Ya karena akan lebih memudahkan sehingga nanti gaya normalnya itu tidak perlu kita perhitungkan. Karena ingat ketika dia mengalami gangguan dia akan naik turun gini ya, agak bergerak, tetapi sepanjang tangensial ini, sepanjang garis miring yang menyinggung kurva ini di titik ini. Oke? Maka dalam arah tangensial ya, ada gaya apa saja? Sekarang kita mau lihat ya. Itu ada total gaya dalam arah tangensial itu sama dengan M dikali A tangensial. Ini adalah hukum kedua Newton. Nah, perhatikan gaya-gaya dalam arah tangensial ini ada apa saja. Nah, kita perhatikan bahwa benda ini memiliki berat. Benda ini ketika berputar. Nah, ingat ya, kita menggunakan kerangka acuan ini adalah kawat. Karena kita mau analisa pergerakan dia ya dalam kondisi kesetimbangan stabil ini, pergerakan yang sedikit ini, yang sangat kecil ini ya, itu kerangka acuannya terhadap kawat karena dia kan bolak-balik ini terhadap posisi di kawat ini. Nah, karena kerangka acuan kawat di mana kawat ini berputar ya, maka ini kerangka acuannya sekali lagi bukan inersial ya, tetapi dalam hal ini adalah non inersial ya, karena dia ada percepatan sentripetal yang harusnya membuat kawat ini bisa bergerak melingkar, tetapi benda yang di dalam wadah ini, benda yang di dalam lintasan ini mengalami gaya fiktif ya, berlawanan arah dengan gaya sentripetal ke kiri, maka gaya sentrifugal ke kanan. Sekali lagi ini gaya fiktif ya, saya ada video yang membahas tentang hal ini. Nah, perhatikan, karena saya menggunakan sumbu yang analisanya adalah tangensial, maka gaya normal tidak perlu kita perhitungkan karena gaya normal tegak lurus dengan tangensial. Nah, MG ini kita harus proyeksi ke arah tangensial ini. Perhatikan kalau misalnya tangensial saya tarik begini, lalu saya bikin garis mendatar. Nah, ini kita sebut theta. Ya, maka tetanya, nah di sini ada garis miring ya. Tetanya juga di sini. Terhadap gaya fiktif ini ya, sentrifugal ya. Tetanya di sini ya. Atau dengan kata lain bisa juga tetanya adalah dari sini sampai sini. Ya, kalau teman-teman perhatikan ya. Jadi tetanya itu bisa juga dari sini sampai sini saja. Sampai garis normal ini. Nah, sekarang kita mau lihat ya, bagaimana kita memproyeksi gaya-gayanya. Nah, gaya berat ini ke bawah, kita mau cari gaya berat dalam arah tangensial ini. Nah, sudutnya mana? Sudutnya di sini. Berarti ini adalah MG dikali sin ya kan? MG dikali sin. Karena dia ke bawah,
ya. Tangensial ke atas saya anggap positif, tangensial yang ke bawah sini saya anggap negatif, berarti minus mg sin theta. Nah, m omega kuadrat kali x, ini saya mau proyeksi ke sumbu tangensial ini. Nah, sudutnya di sini. Berarti ketika ini diproyeksi ke sini, sudutnya adalah ini, berarti dikali cos, ya. Itu dikalikan dengan cosnya. Oke, maka kita dapatkan m kali omega x, ya, dikali cos theta sama dengan dikurang mg sin theta, lalu kemudian di situ sama dengan m dikali percepatan tangensial. Nah, di sini ada m, di sini ada m, di sini ada m, semuanya saya bagi dengan m, maka saya dapatin omega kuadrat kali x kali cos theta dikurang g kali sin theta sama dengan a tangensial. Nah, tetapi ya, kita juga bisa melihat ada hubungan yang lain ya. Dari sini kita bisa melihat ada y sama dengan ax kuadrat. Kalau kita lakukan diferensial ya, maka saya bisa dapatkan itu adalah tangen tetanya. Perhatikan ya, tangen theta ini itu adalah gradien garis singgung ini. Garis singgung atau sumbu tangensial ini. D per dx ya kan? Maka ax kuadrat kalau kita diferensial terhadap x itu adalah 2ax. Nah, ini kita bisa coba gunakan data ini ya. Maka dx-nya saya kalikan ke kanan, maka menjadi bentuknya seperti ini. Jadi dy sampai 2ax dx. Nah, ini jadi dy per dt ya, saya mau turunkan terhadap waktu sama dengan 2ax dx per dt. Oke. Nah, dx per dt apa? Vx. Kelajuan dalam arah sumbu x. Nah, perhatikan a di sini sekali lagi ya, jangan sampai ketukar. A ini adalah konstanta, bukan percepatan ya. Karena ini kebetulan simbolnya agak ada yang sama, jangan sampai kita salah. Di sini AT itu adalah percepatan tangensial. Kalau A saja ini adalah konstanta dari lintasan parabolik ini atau bentuk kawat ini. Oke, jangan sampai ketukar dengan percepatan. Nah, sekarang yang ini V-nya kita diferensialkan sekali lagi. Saya akan dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Vy itu di diferensial jadi dv per dt sama dengan, nah di sini ada a konstanta, tapi x-nya ini kan tidak konstan ya terhadap waktu. Ya, x-nya tidak konstan terhadap waktu. Maka di sini x-nya itu kita diferensial dikalikan vx-nya tetap plus, sekarang gantian ya. X-nya yang tetap, vx-nya yang didiferensial. Jadi itu turunan untuk perkalian dua fungsi ya. Nah, perhatikan bahwa turunan daripada Vy itu adalah percepatan dalam sumbu y sama dengan 2 kali a. Nah, dx per dt apa? Vx ya, Vx kali Vx, Vx kuadrat tambah 2ax. Nah, ini dvx per dt apa? Ax. Nah, kita dapat ada suatu hubungan percepatan ay dengan percepatan ax. Nah, tapi ada satu problem nih. Problemnya adalah ini percepatan dalam sumbu y, arah sumbu y, percepatan dalam arah sumbu x. Padahal di sini saya menggunakan percepatan dalam arah tangensial. Dengan demikian saya nggak perlu menganalisa gaya normal. Boleh nggak sih kalau saya menggunakan sumbunya ini ya, yang buat analisanya pakai sumbu x sama sumbu y di sini? Boleh saja. Tapi n-nya harus diperhitungkan karena n-nya perlu diproyeksi dalam arah sumbu x dan sumbu y kan, untuk menghitung total gaya yang ada. Nah, saya menggunakan arah tangensial sehingga gaya normal ini tidak perlu kita perhitungkan. Yang kita perhitungkan adalah mg yang diproyeksi, gaya fiktif ini yang diproyeksi, makanya menjadi seperti ini. Tapi problemnya, ini arah tangensial, ini arah sumbu y, ini arah sumbu x. Nah, teman-teman di sini bisa ada dua cara. Boleh proyeksi arah tangensialnya ini ke sumbu x dan sumbu y, atau ini yang kita ubah ke dalam arah tangensial. Terserah ya. Nah, tetapi saya proyeksi ini saja, AT-nya. Perhatikan AT ini apa? AT itu hubungan dengan AX dan AY adalah ini. Dari hasil analisa ya. Dari hasil analisa kita, ya perhatikan, percepatan dalam arah tangensial, misalkan ke kanan gitu ya, kanan miring itu ya, itu sama saja percepatan dalam arah ke kanan yang diproyeksi, ya, tambah percepatan dalam arah sumbu Y yang diproyeksi. Nah, makanya seperti ini. Perhatikan tadi kan ini kan AY-nya ini ya. Ini kan ada AY nih. Nah, diproyeksi dikalikan sin. Jadi begini ya, tapi arahnya ke atas, kalau ke atas tiba-tiba positif ya. Lalu kemudian ini kan
yang dalam AX-nya ya, dalam arah sumbu X kita proyeksi ya ke sini, maka dikalikan cos ya. Mungkin teman-teman tanya, loh bukannya tadi ini dia ke bawah ya? Kenapa di sini I-nya positif? Nggak apa-apa. Karena kita sudah membuat negatif di sini di gayanya. Min M Gaussian ya kan? Karena gayanya ke bawah, makanya minus. Nanti otomatis secara matematis AY-nya itu di dalamnya akan bernilai negatif ya. Meskipun di sini saya pakai plus, nanti dalam perhitungan matematik itu akan konsisten ya. Jadi saya menggunakan ini. Oke. Nah, sekarang ya dari hasil ini saya AT-nya saya substitusikan ke dalam sini sehingga saya dapatkan bentuk matematiknya seperti ini. Maka ya, nih W kuadrat kali X kali cos theta kurang G sin theta ya sama dengan, nah A tangensial adalah ini. Nah, jadi balik lagi di sini muncul percepatan sumbu X sumbu Y ya. Jadi saya bisa pakai ini untuk relasikan ke sini nantinya. Teman-teman mungkin nanya, kenapa nggak dari awal saja pakai AX sama AY? Nggak apa-apa, bebas ya. Saya pakai A tangensial sekali lagi karena saya menghindari untuk memperhitungkan gaya normal. Supaya gaya normal tidak diperhitungkan. Karena kalau misalkan saya langsung dari awal pakai sumbu X dan sumbu Y, teman-teman nanti akan dapat dua persamaan. Bisa dicoba ya, akan dapat dua persamaan. Harus disubstitusi lagi ya, jadi agak panjang. Maka saya menggunakan arah tangensial, tapi arah tangensial ini kemudian disubstitusi. Jadi ini agak lebih ringkas saja. Tapi sebenarnya sama saja ya. Secara esensi tidak ada yang berbeda. Oke. Nah, dari sini perhatikan ya. Di sini ada tangen theta, di sini ada tangen theta. Kita tahu bahwa tadi tangen theta adalah 2AX. Jadi semuanya kita usahakan ubah ke X. Ini ada Y, AY, kita bisa ubah ke X ya. AX, X, dan VX. Di sini ada tangen theta, kita bisa ubah ke 2 kali A kali X. Jadi kita usahakan ubah semua ke satu variabel. Oke, sekarang persamaannya menjadi seperti ini. Perhatikan bahwa ya, ini omega kuadrat kali X tetap dikurang G dikali, nah tangen theta ini adalah 2AX ya, sama dengan ini AX tetap tambah AY apa? Percepatan dalam arah sumbu Y adalah ini 2A VX kuadrat tambah 2AX AX. Dikali tangen theta adalah ini tangen theta 2AX. Maka untuk menyederhanakan ini saya kalikan ya, jadi G kalikan ini ke sana 2AGX sama dengan AX. Ini saya kalikan masuk ya, 2 kalikan 2 jadi 4 ya, ada A kalikan A kuadrat VX kuadrat plus ini kalikan ini jadi 4A kuadrat X kuadrat AX. Oke. Nah, sekarang perhatikan dari persamaan ini ya, ada satu faktor yang penting ketika dia bergerak bolak-balik. Ini kan kecil ya, relatif kecil. Maka simpangan yang relatif kecil ini baik dalam arah sumbu X maupun dalam arah sumbu Y ya, yang kalau kita proyeksi dalam arah tangensial ini itu sangat kecil, lalu kalau kita kuadratkan itu boleh kita abaikan ya. Maka ya dengan demikian faktor simpangan dan kecepatan dalam arah sumbu X di kuadrat ini Vx kuadrat simpangannya X kuadrat, ini kita boleh pakai pendekatan aproksimasi sama dengan 0 untuk posisi kesetimbangan stabil yang gerakan simpangannya sangat-sangat kecil. Oke, maka dengan demikian persamaan yang di atas ini ya, ini menjadi 0 karena Vx kuadratnya 0, ini menjadi 0 karena X kuadratnya 0, maka menjadi omega X kuadrat kurang 2AGX sama dengan AX. Seperti ini. Maka lalu kemudian saya pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi AX dikurang omega X omega kuadrat X ditambah dengan 2AGX di sebelah kanan sama dengan 0. Nah, ini saya tuliskan ulang. Perhatikan ini. Ini percepatan dalam arah sumbu X. Ini suatu konstanta dikalikan X sama dengan 0. Ini adalah apa? Persamaan diferensial untuk gerak harmonik. Teman-teman bisa menonton video saya di dalam pembahasan gerak harmonik sederhana ya. Saya bisa membahas kenapa bentuknya seperti ini, karena ini penting sekali ya. Lalu syarat supaya terjadi gerak harmonik yang di dalam ini tidak boleh negatif yang di dalam ini. Maka dengan demikian ya, saya bisa tuliskan bahwa faktor konstantanya yang di dalam ini ya, yang dikalikan dengan X itu harus lebih besar sama dengan 0. Dengan demikian saya dapatkan 2AG lebih besar dari omega kuadrat
Dan kesimpulan akhirnya saya dapatkan omega kuadrat lebih kecil dari 2Ag. Jadi ini syaratnya ya. Ini adalah syarat supaya ini bernilai positif. Dan kalau ini bernilai positif ya, maka ini adalah persamaan diferensial untuk gerak harmonik sederhana. Dengan demikian ini gerak bolak-balik tapi dengan simpangan yang sangat kecil. Maka dengan demikian kita katakan dia berada dalam kesetimbangan stabil. Oke? Saya sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Nah, untuk pembahasan dengan cara lain saya akan bahas di video yang lain. Jadi ada banyak sekali cara untuk menyelesaikan ini. Ada 4 kalau nggak salah, atau saya nggak tahu, mungkin 5 gitu ya kalau ada yang menemukan. Tapi saya akan bahas satu cara lagi. Oke? Simak video selanjutnya. Salam semangat!